Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Insya Allah pada pertemuan kali ini saya selaku salah satu anggota dari kelompok ini mewakili teman-teman semua akan memaparkan materi tentang gangguan kulit selulitis. Kami beranggotakan saya sendiri Mujibur Rizal, kemudian ada Mutia Rahmah, Nabila Ananda Nazri, Mutia Rahmah, Nabila Maulida Sofiati, dan Nadia Rahmi. Di sini materi sub yang akan kami sampaikan yaitu ada definisi selulitis, epidemiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, referensi panduan guidelines, penata laksanaan secara non farmakologi, penata laksanaan secara farmakologi, monitoring efek obat, dan edukasi pasien mengenai obat yang diterima. Nah, kita perlu ketahui apa itu definisi selulitis. Selulitis ini yaitu merupakan proses infeksi akut paling sering yang paling sering disebabkan oleh S. pyogenes dan S. aureus yang awalnya mempengaruhi epidermis dan dermis dan dapat menyebar kemudian dalam fasia superficial. Nah, infeksi ini cenderung menyebar melalui jaringan limfatik dan aliran darah. Luka yang disebabkan itu umumnya panas, nyeri, dan kemerahan pada kulit di area tubuh tertentu. Kemudian untuk epidemiologi selulitis ini sendiri, jadi dia relatif umum dan paling sering terjadi pada orang dewasa, parubaya, dan lebih tua. Ketika membandingkan pria dan wanita, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam kejadian selulitis. Nah, ada sekitar 50 kasus per 1.000 pasien per tahunnya. Sekitar 4 juta pasien dirawat di rumah sakit karena selulitis di antara tahun 1998 dan 2006. Wakili 10% dari semua yang berhubungan dengan infeksi penerimaan. Hal tersebut sesuai dari sumber yang kami dapat. Kemudian penggunaan obat injeksi cenderung mengalami beberapa komplikasi infeksi, termasuk pembentukan abses dan selulitis di tempat injeksi. Nah, infeksi ini sering bersifat polimikroba dan dipercaya berasal dari kulit atau orofaring, serta dari jarum suntik yang terkontaminasi. Nah, di antara 23.650 kasus strep grup A invasif di Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 2017, hampir 45% pasien memiliki selulitis menurut data pengawasan antibakteri aktif. Namun, hanya sebagian kecil selulitis yang menyebabkan penyakit invasif. CDC tidak melacak insiden infeksi strep grup A non-invasif. Oleh karena itu, kejadian selulitis secara keseluruhan karena strep grup A kemungkinan akan jauh lebih besar. Kemudian selanjutnya yaitu patofisiologi selulitis. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Nabila Ananda Nazri. Baik, saya Nabila Ananda Nazri akan menjelaskan mengenai patofisiologi selulitis. Menurut Isel Bahar, yaitu bakteri patogen ini, dia itu menembus permukaan tubuh yang biasanya itu lapisan luar, sehingga menyebabkan infeksi pada permukaan kulit berupa peradangan. Penyakit ini dia biasa menginfeksi orang yang gemuk, rendah gizi, orang tua, dan pada orang yang diabetes mellitus yang pengobatannya tidak sehat. Invasi bakteri patogen ini dia itu terjadi biasanya setelah adanya luka atau gigitan di kulit. Kondisi ini berlanjut dengan kemerahan yang membengkak di kulit serta terasa hangat bila dipegang. Pemeriksaan fisik di fase awal biasanya adanya kemerahan dan nyeri tekan yang terasa di suatu daerah yang kecil di kulit. Kulit yang terinfeksi ini biasanya menjadi panas dan bengkak dan adanya seperti kulit jeruk yang terkelupas. Kemudian abses yang timbul akibat selulitis ini dia itu berupa penyebaran infeksi di bawah kulit yang biasanya menyebabkan kematian jaringan dan adanya penyebaran infeksi melalui aliran darah ke bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, di sini ada pathway selulitis. Jadi yang pertama itu adanya bakteri patogen yang biasanya itu Streptococcus, Staphylococcus. Dia itu menyerang bagian tubuh yang biasanya tuh di kulit
atau jaringan subkutan. Ketika diserang, kemudian dia akan meluas, sehingga dia akan menyebar secara sistemik, kemudian terjadinya selulitis. Setelah terjadinya selulitis ini akan ada mekanisme radang, yaitu yang pertama ada kalor. Kalor itu adalah rasa panas sehingga menyebabkan proses fagositosis yang menyebabkan hipertermi. Hipertermi ini adalah kondisi di mana meningkatnya suhu tubuh sehingga terjadinya gangguan rasa nyeri. Kemudian ada dolor. Dolor itu adalah rasa sakit yang menyebabkan akselerasi atau deselerasi pada jaringan saraf sekitar, sehingga terjadinya nyeri otot. Kemudian ada tumor. Tumor ini terjadinya pembengkakan sehingga terjadi hiperplasi. Hiperplasi adalah meningkatnya jumlah sel karena adanya peningkatan jumlah mitosis. Kemudian terjadinya edema pada jaringan ikat. Edema ini yaitu penumpukan cairan di dalam sel, sehingga terjadinya penekanan jaringan saraf yang menyebabkan rasa nyeri. Kemudian ada rubor. Rubor itu adalah kemerahan yang menyebabkan hipertermi, sehingga terjadinya eritema lokal, yaitu bercak merah akibat pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan kerusakan integritas sehingga menyebabkan gangguan citra tubuh. Yang terakhir ada fungsi olesa, yaitu gangguan fungsi tubuh yang menyebabkan intoleransi jaringan atau organ distal sehingga terjadinya intoleransi aktivitas pada tubuh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tanda dan gejala selulitis. Tanda yang umum biasa terjadi pada pasien yang terkena selulitis yaitu adanya nyeri lokal seperti demam, menggigil, atau malaise. Kemudian adanya rubor atau kemerahan, dolor atau nyeri, tumor, pembengkakan, kalor, panas. Kemudian adanya eritema lokal yaitu bercak merah akibat pelebaran pembuluh darah, edema, kemudian disertai nodul di bagian tengahnya, dapat disertai bula dan vesikel di atasnya yang dapat pecah dan mengeluarkan pus serta jaringan nekrotik. Gejala pada selulitis ini biasanya akan berkembang dalam waktu 24 jam sehingga terjadi infeksi. Gejala ini akan bisa jadi memburuk dalam waktu singkat karena awalnya kulit itu akan memerah, bengkak, nyeri, dan pada infeksi akan menyebar ke jaringan sekitarnya. Kemudian gejala tersebut akan berkembang menjadi demam, bernanah, kulit mengkilap, atau adanya jerawat kecil lecet pada kulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Maulida Sofiati akan menjelaskan tentang referensi panduan atau guideline penata laksanaan penyakit selulitis. Next. Di sini kami akan memaparkan referensi panduan guideline selulitis. Yang pertama ada dari Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infection 2014, update by the Infectious Disease Society of America. Di sini dapat kita lihat manajemen SSTI ada dua, yaitu ada non-purulent dan purulent. Di sini non-purulent ada kategori berat, sedang, dan ringan. Kategori berat ini dilakukan inspeksi atau debridement bedah darurat dengan menyingkirkan proses nekrosis. Nekrosis ini adalah suatu kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup. Nekrosis ini disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti infeksi, racun, dan trauma.
Nah, di sini ada treatment empiriknya, yaitu vancomycin ditambahkan dengan piperacillin. Selanjutnya ada CNS. CNS ini adalah culture and sensitivity. Dan di sini ada treatment defined yang disebabkan oleh Streptococcus monomicrobial pirogen. Di sini ada penicillin ditambahkan clindamycin clostridial. Dan ada juga polimikrobialnya adalah vancomycin ditambahkan piperacillin. Selanjutnya ada kategori sedang. Di kategori sedang ini ada dilakukannya treatment intravena seperti penicillin, clindamycin. Dan ada juga kategori ringan, dilakukan treatment oral seperti penicillin Vika atau cephalosporin. Selanjutnya ada purulen. Purulen ini juga ada kategori berat, sedang, dan ringan. Di sini ada kategori berat yaitu IND. IND itu adalah sayatan atau drainase. Kalau CNS ini adalah culture and sensitivity. Di sini ada treatment empirik dan treatment defined. Di treatment defined ini ada yang disebabkan oleh MRSA dan MSSA. Di MSSA ini diberikannya cefaloxacin dan clindamycin. Dan di kategori sedang dia ada IND dan CNS, juga terdapat treatment empirik dan treatment defined. Next. Di sini ada skin and soft tissue infection. Di sini ada non-purulent sama purulent. Ini juga guideline-nya dari IDSA guideline yang pertama. Di sini ada non-purulent, ada kategori ringan, sedang, sama berat. Kategori ringan ini dia nggak ada tanda-tanda infeksi dan diberikannya terapi antibiotik oral, yaitu dipilih salah satu antara penicillin, cephaloxacin, dicloxacillin, dan clindamycin. Dan di kategori sedang dia terdapat tanda-tanda infeksi sistemik dan diberikan terapi antibiotik intravena seperti penicillin, ceftriaxone, dan ceftriaxone. Dan di kategori berat dia memiliki tanda-tanda infeksi sistemik seperti pengobatan antibiotik yang gagal, imunokompromis, dan ketidakstabilan hemodinamik. Dan diberikannya terapi antibiotik intravena dan dilakukannya inspeksi atau debridement bedah darurat yang menyingkirkan proses nekrosis. Pengobatan yang ditentukan yang pertama ada monomikrobial yang disebabkan Streptococcus pirogen, diberikannya penicillin dan doxycycline. Kalau polimikrobial diberikannya vancomycin, ditambahkan dengan piperacillin atau tazobactam. Dan selanjutnya ada purulen. Di sini purulen ini terdapat furunkel yang bernanah atau karbunkel atau abses yang biasanya disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Di sini ada kategori ringan, sedang, dan berat. Di kategori ringan ini juga tidak memiliki tanda-tanda infeksi sistemik dan tidak diberikan antibiotik. Hanya dilakukan sayatan atau drainase. Di kategori sedang ini memiliki tanda-tanda sistemik infeksi dan dilakukan insisi dan drainase dan diberikan antibiotik oral dan treatment empiriknya seperti TMP atau MX 1 sampai 2 double strength tablet per oral setiap 12 jam. TMP ini adalah trimethoprim sulfamethoxone.
Dan juga diberikan doxycycline 100 mg per oral setiap 12 jam. Terapi yang selanjutnya yang ditentukan jika MRSA adalah juga diberikan PMP. Kalau MSA diberikan dicloxacillin 500 mg per oral setiap 6 jam. Dan cefalexosine 500 mg per oral setiap 6 jam juga. Di kategori berat, itu juga salah satunya adalah kegagalan dari IND dan antibiotik oral dengan tanda-tanda infeksi sistemik seperti imunokompromis dan ketidakstabilan hemodinamik. Dan di sini juga digunakannya insisi dan drainase serta CNS dan diberikannya terapi antibiotik intravena. Dan dapat kita lihat di sini ada treatment empiriknya diberikan vancomycin, daptomycin, dan linezolid. Next. Di sini juga sama juga referensinya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Saya Nabila Maulida akan melanjutkan presentasi mengenai penata laksanaan secara non-farmakologi. Next. Terapi non-medikamentosa memiliki peranan pada proses penata laksanaan pitet keratolisis. Pitet keratolisis adalah suatu infeksi yang terjadi pada kulit akibat infeksi bakteri. Bakteri ini menghasilkan enzim yang dapat menghancurkan lapisan keratin pada kulit, sehingga kulit terdapat lubang-lubang kecil. Menurut Martinez Herrera et al. Pada tahun 2015 dan Hokyu et al. Tahun 2017, penata laksanaan non-medikamentosa terdiri dari yang pertama, menghindari penggunaan pelindung kaki oklusif. Yang kedua, mengurangi gesekan pada kaki dengan menggunakan ukuran sepatu yang sesuai. Yang ketiga, menggunakan kaos kaki dengan bahan yang mudah menyerap keringat seperti katun dan wool. Yang keempat, menggunakan sandal terbuka. Yang kelima, mencuci kaki sehari 2 kali dengan menggunakan sabun atau pembersih antibakteri. Yang keenam, tidak menggunakan sepatu atau handuk secara bersamaan. Dan yang terakhir, tidak menggunakan sepatu yang sama 2 hari berturut-turut. Next. Terapi non-farmakologis dapat digunakan sebagai pelengkap untuk mendapatkan efek pengobatan farmakologis yang lebih baik. Salah satu upaya penurunan nyeri non-farmakologis adalah kompres. Kompres tersebut bisa kompres panas ataupun kompres dingin. Kompres hangat bisa membuat otot rileks dan rasa nyeri akan berkurang. Sedangkan kompres dingin dapat mengurangi bengkak dan reaksi radang sementara waktu yang dapat mematikan saraf. Menurut Tandra tahun 2009. Menurut Susanto dan Made tahun 2013, jika selulitis menyerang tungkai, tungkai diberikan ganjalan sehingga posisinya terangkat dan dikompres dingin untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Terapi non-farmakologi yang disarankan untuk pengobatan selulitis adalah yang pertama, pemakaian garam steril atau NaCl yang seharusnya digunakan pada setiap lesi atau area yang terbuka untuk membersihkannya dari bahan purulen, atau cairan kental seperti susu yang mengandung sel darah putih akibat sisa luka dan peradangan sel. Yang kedua, penggunaan garam selin atau garam fisiologi yang dapat meminimalkan rasa sakit dan penyebaran infeksi. Yang ketiga, dilakukan elevasi dan imobilisasi untuk mengurangi kebengkakan.
Yang terakhir adalah bedah debridement, yaitu merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengangkat jaringan sendi, tulang rawan, atau tulang tetap yang mengalami kerusakan atau terinfeksi biasanya diindikasikan untuk infeksi yang berat. Jika ada abses, pengeringan sangat penting dilakukan untuk mencapai kesembuhan yang klinis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Mutia Rahma, saya akan menjelaskan tentang penatalaksanaan secara farmakologi. Next. Di mana penatalaksanaan farmakologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada suitable drugs therapy for cellulitis. Di suitable drugs therapy ini dia dibagi menjadi 4 kelas. Yang kelas 1 ini merupakan penyakit selulitisnya itu masih bisa diatasi dengan antimikroba oral secara rawat jalan. Dan untuk kelas 2 ini pasiennya itu harus bisa dirawat inap tapi dalam jangka yang pendek. Dan jika pasien kelas 2 ini dipulangkan dengan terapi antimikroba parenteral rawat jalan atau biasa disebut dengan opat. Adapun untuk kelas 3 dan kelas 4 ini dia penyakit selulitisnya itu sudah tidak bisa lagi jika tidak dirawat, sehingga pasien kelas 3 dan kelas 4 ini perlu dilakukan rawat inap sampai area yang terinfeksi itu membaik secara klinis. Untuk kelas 1 itu, untuk first line-nya itu dia diberikan flucloxacillin untuk kelas sebanyak 500 mg secara QDS per oral. QDS ini merupakan 4 time daily, yaitu 4 kali sehari. Untuk second line-nya itu, jika si pasien alergi terhadap penisilin, maka diberikan clarithromycin 500 mg per oral secara BD. BD itu yaitu twice daily, yaitu 2 kali sehari. Adapun untuk pasien kelas 2, dia bisa diberikan flucloxacillin 2 gram secara oral, secara intravena dan juga 4 kali sehari. Atau bisa diberikan ceftriaxone 1 gram secara intravena juga. Kemudian jika pasien kelas 2 ini alergi dengan penisilin, maka dia bisa diberikan clarithromycin 500 mg secara intravena 2 kali sehari. Atau bisa juga diberikan clindamycin 600 mg secara intravena. Untuk pasien kelas 3 itu bisa diberikan flucloxacillin 2 gram 4 kali sehari secara intravena. Dan jika pasien kelas 3 ini alergi penisilin, maka dia bisa diberikan clarithromycin 500 mg secara intravena 2 kali sehari. Atau bisa juga diberikan clindamycin 900 mg secara intravena. Untuk kelas 4, dia diberikan benzilpenicillin 2,4 gram selama 2-4 jam secara intravena. Namun benzilpenicillin ini harus ditambahkan dengan ciprofloxacin 400 mg secara intravena 2 kali sehari, atau ditambahkan dengan clindamycin 900 mg secara intravena. Karena benzilpenicillin ini dia waktu kerjanya pendek, sehingga diberikannya setidaknya 4 jam gitu. Namun harus juga ditanyakan lagi kepada anafilaksis penisilin pada tempat tersebut. Adapun terapi antibiotik ini dia dilakukan selama 1-2 minggu saja. Next. Nah, selanjutnya ada suitable drugs therapy for atypical cellulitis. Itu bisa saja disebabkan oleh gigitan manusia. Jika disebabkan oleh gigitan manusia, maka first line-nya itu diberikan coamoxiclav 625 mg secara oral. Dan bila pasiennya alergi terhadap penisilin juga, maka dia bisa diberikan clarithromycin 500 mg 2 kali sehari secara per oral. Bisa juga diberikan doxycycline 100 mg 2 kali sehari per oral, atau metronidazole 400 mg per oral. Dan jika disebabkan oleh gigitan kucing atau gigitan anjing itu bisa diberikan coaminoxiclav 625 mg secara oral. Dan jika dia alergi terhadap penisilin, maka diberikan doxycycline 100 mg per oral atau metronidazole 400 mg per oral.
Dan apabila faktor resikonya itu disebabkan oleh terpapar air pada bagian lukanya itu, maka diberikan ciprofloxacin 750 mg 2 kali sehari per oral, dan juga flucloxacillin 500 mg secara oral 4 kali sehari. Dan jika dia alergi penisilin, dapat diberikan ciprofloxacin 750 mg 2 kali sehari secara oral, dan juga clarithromycin 500 mg 4 kali sehari secara oral. Pada lini kedua untuk alergi penisilin ini, dia harus benar-benar diperhatikan, karena jika tidak diperhatikan si pasien alergi atau tidak dengan penisilin, maka dapat membahayakan keadaan pasien tersebut. Next. Nah, pada pasien yang mengeluhkan gatal pada daerah yang terkena selulitis itu dapat diberikan antihistamin untuk mencegah proses garukan pada lesi, sehingga jika itu digaruk maka akan memperlama penyembuhannya. Dan bila lukanya itu telah kering, dapat diberikan krim natrium fusidat sebagai antibiotik topikal, yang mana dia itu bekerja menghambat sintesis protein dengan aktivitas spesifik terhadap Staphylococcus, dan juga mempunyai daya penetrasi yang tinggi, sehingga obatnya mampu bekerja menuju lapisan paling dalam dan mempercepat proses penyembuhan selulitis tersebut. Next. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, nama saya Nadia Rahmi. Saya akan menjelaskan tentang monitoring efek samping obat. Next. Yang pertama ada obat flucloxacillin. Yang pertama efek sampingnya yaitu yang paling umum yaitu mual, muntah, ruam kulit, trombositopenia, diare. Kemudian monitoringnya itu pertimbangkan kolitis pseudomembran jika seseorang mengalami diare parah selama atau setelah pengobatan dengan obat flucloxacillin ini. Kemudian jika akan memulai pengobatan baru, maka ingatkanlah dokter dan apoteker bahwa sedang mengonsumsi obat ini. Kemudian dokter mungkin sesekali melakukan tes fungsi hati untuk memastikan obatnya bekerja dan untuk mencegah efek samping. Nah, jika beritahu Anda ini. Jika mengalami penyakit kuning, yaitu menguningnya mata atau kulit misalnya, juga segera beritahu dokter yang menanganinya. Kemudian lakukanlah ini, bahkan jika itu terjadi beberapa minggu setelah Anda berhenti minum flucloxacillin. Kemudian penyakit kuning dapat berarti bahwa memiliki kondisi serius yang mempengaruhi hati, di mana mungkin memerlukan perawatan medis yang mendesak. Jika mengalami diare yang parah, maka segeralah beritahu dokter atau apoteker. Juga lakukanlah hal tersebut, bahkan terjadi beberapa minggu setelah berhenti meminum obat flucloxacillin. Diare dapat berarti bahwa Anda sebagai pasien memiliki kondisi serius yang mempengaruhi usus Anda. Kemudian Anda mungkin memerlukan perawatan medis yang mendesak. Jangan meminum obat diare tanpa memeriksakan diri ke dokter. Jika Anda mengalami sakit, misalnya seperti mulut putih atau lidah saat mengambil, maka berhentilah meminum flucloxacillin dan beritahu juga kembali dokter. Kalau mengalami keputihan atau gatal pada vagina, mungkin berarti Anda memiliki infeksi jamur yang disebut sariawan. Terkadang penggunaan flucloxacillin ini memungkinkan jamur tumbuh dan gejala-gejala yang telah saya sebutkan di atas tadi. Kemudian flucloxacillin ini tidak bekerja melawan jamur. Jika Anda mendapatkan reaksi kulit yang parah dengan area merah yang menyakitkan, lepu besar misalnya, pengelupasan lapisan kulit, demam, menggigil, nyeri otot, juga merasa tidak enak badan,
Nah, itu merupakan tanda-tanda reaksi obat dengan eosinofilia dan gejala sistemik atau disingkat dengan RES. Dan pustulosis exanthematosa generalisata akut atau disingkat dengan AGEP, sindrom Stephen-Johnson atau nekrolisis epidermatoksik. Nah, segeralah menghentikan penggunaan obat ini dan beritahulah dokter. Next. Ada obat clarithromycin. Efek sampingnya yaitu diare, mual, muntah, sakit kepala, dan bisa juga terjadi perubahan rasa. Nah, jika mengalami salah satu dari efek ini, baik efeknya bertahan atau makin memburuk, maka beritahukanlah dokter atau apoteker sesegera mungkin. Nah, dokter meresepkan obat ini karena dokter menilai bahwa manfaatnya itu lebih besar daripada risiko efek sampingnya. Banyak orang yang menggunakan obat ini namun tidak memiliki efek samping yang serius. Namun, jika mengalami efek samping yang serius, termasuk gangguan pendengaran, perubahan mental atau suasana hati, kelemahan otot, masalah mata, seperti misalnya kelopak mata terkulai, penglihatan kabur, kesulitan berbicara, mual atau muntah secara terus-menerus, sakit perut atau perut yang parah, urinnya berwarna gelap, mata atau kulit menguning, obat ini mungkin jarang mendapatkan namun obat ini biasanya jarang menyebabkan kondisi usus yang parah karena adanya bakteri C. difficile. Nah, kondisi ini dapat terjadi selama pengobatan atau pengobatan berminggu-minggu atau berbulan-bulan setelah pengobatan dihentikan. Beritahukanlah dokter sesegera mungkin jika mengalami diare yang tidak berhenti, sakit atau kram perut, kemudian perut berdarah, kemudian maksudnya sakit atau kram pada perut, kemudian pada tinja ada darah atau lendir. Kemudian jika mengalami gejala-gejala ini, maka jangan menggunakan produk anti diare atau opioid karena dapat menimbulkan gejala yang lebih buruk. Penggunaan obat ini untuk waktu yang lama atau berulang dapat menyebabkan sariawan atau infeksi jamur baru. Nah, hubungi dokter jika melihat bercak putih di mulut, perubahan, keputihan, atau gejala baru lainnya. Kemudian juga dapatkan bantuan medis segera jika mengalami efek samping yang sangat serius, termasuk pusingnya parah misalnya pingsan, detak jantung cepat atau tidak teratur. Kemudian, namun segera juga dapatkan bantuan medis jika ada alergi demam yang tidak kunjung hilang. Misalnya pembengkakan kelenjar getah bening yang baru atau semakin parah, ruam, gatal atau bengkak, terutama pada wajah, lidah atau tenggorokan, pusing parah, kesulitan bernafas. Nah, jika ada efek samping lain yang tidak tertera di sini, maka hubungilah dokter atau apoteker. Next. Kemudian ada obat ceftriaxone. Efek sampingnya itu pembengkakan, kemerahan, atau nyeri tempat suntikan yang mungkin timbul. Nah, jika salah satu efek ini muncul, misalnya bertahan atau makin memburuk, beritahukanlah segera dokter atau apoteker. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dokter pasti memberikan obat dikarenakan pasti manfaatnya lebih besar daripada efek sampingnya. Nah, juga banyak orang yang menggunakan obat ini namun nggak ada efek sampingnya gitu yang serius. Jika ada efek samping serius, misalnya mudah memar atau berdarah, kelelahan yang tidak biasa, gejala penyakit kantung empedu seperti sakit atau perut, mual, muntah, tanda-tanda masalah ginjal, seperti perubahan jumlah urin berwarna merah muda atau berdarah atau gelap, nyeri, sering buang air kecil, nyeri punggung, segera juga beritahukan dokternya. Kemudian ada misalnya seperti mata atau kulit menguning, gerakan tak terkendali, kejang, itu juga. Kemudian ada jika jangan gunakan produk anti diare atau opioid jika memiliki gejala-gejala yang tadi karena dapat menimbulkan gejala lebih buruk. Penggunaan obat ini untuk waktu yang lama atau berulang dapat menyebabkan sariawan atau infeksi jamur baru. Jadi hubungi dokter secara
segera jika melihat bercak putih di mulut, perubahan keputihan atau gejala baru lainnya. Perhatian khususnya yaitu jika ceftriaxone dicampur dengan obat mati rasa seperti lidocain sebelum disuntikan ke otot, mungkin dia itu biasanya jarang menyebabkan masalah yang serius. Kalau misalnya ada efek samping yang sangat serius, misalnya kulit pucat atau abu-abu atau biru, atau detak jantung cepat, sesak nafas, atau reaksi alergi yang serius lainnya, segera juga hubungi dokternya. Next. Kemudian ada clindamycin. Clindamycin efek sampingnya itu bisa jadi sakit perut, agranulositosis, eosinofilia, diare, pertumbuhan jamur yang berlebihan, hipersensitivitas, Stevens-Johnson syndrome, ruam, urtikaria, hipotension, mual muntah, dan difungsi ginjal. Pemberian clindamycin ini harus diperhatikan oleh pasien dengan riwayat atopik dermatitis. Kemudian perubahan frekuensi buang air besar serta kolitis harus dipantau. Monitoring efek samping obatnya yaitu pantaulah perubahan frekuensi buang air besar, kolitis, dan resolusi gejala. Juga pantaukanlah tes fungsi hati secara berkala pada pasien dengan penyakit hati berat. Dalam terapi jangka panjang, pantau hitung sel darah lengkap atau CBC, fungsi hati dan ginjal, dan sangat penting untuk mengelola penggantian cairan dan elektrolit pada populasi pasien ini secara memadai. Kemudian dilakukannya juga pengecekan darah dan pengecekan clearance ginjal secara rutin. Kemudian ada obat benzylpenicillin. Efek sampingnya itu biasanya ruam kulit, termasuk erupsi makulopapular dan dermatitis eksfoliatif, urtikaria, reaksi serum sickness like, misalnya menggigil, demam, edema, atralgia, sujud, dan reaksi jari Hersheimer dilaporkan saat mengobati sifilis serta kolitis pseudomembran. Monitoring efek samping obatnya yaitu konsentrasi plasma biasanya tidak diperlukan, namun mungkin berguna untuk infeksi dengan konsentrasi penghematan minimum atau minimum inhibitory concentration atau MIC yang tinggi. Next. Kemudian ada obat coamoxiclav. Efek sampingnya yaitu biasanya dapat ditoleransi dengan baik, namun ada beberapa efek samping yang perlu diperhatikan, misalnya alergi ringan hingga berat terhadap komponen obat ini. Biasanya muncul pada seseorang dengan riwayat energi penisilin. Untuk itu, sebelum menggunakan coamoxiclav, selalu sampaikan pada dokter jika Anda pernah mengalami alergi terhadap antibiotik jenis penisilin atau agen beta-lactam lainnya. Kemudian efek samping lainnya yaitu disfungsi hati, termasuk hepatitis dan hepatitis kolestatis yang pernah dilaporkan disebabkan oleh penggunaan obat ini. Untuk itu perlu pengawasan dokter saat menggunakannya pada penderita gangguan fungsi hati. Monitoring efek samping obatnya itu yaitu pasien yang memakai amoxicillin clavulat atau coamoxiclav ini perlu melakukan pemantauan pada awal terapi untuk tanda-tanda hipersensitivitas dan sepanjang perjalanan untuk tanda-tanda infeksi sekunder seperti colitis difficile atau candidiasis. Terapi jangka panjang atau penggunaan lebih dari 10 sampai 14 hari juga akan memerlukan pemantauan intermittent fungsi hati, ginjal, dan hematologi. Pasien dengan gangguan hati harus menerima pemantauan enzim hati secara teratur hingga beberapa minggu setelah penghentian antimikroba. Kemudian ada efek samping lainnya seperti Clostridium difficile, itu merupakan kondisi peradangan pada usus yang disebabkan oleh bakteri C. difficile. Kondisi ini juga mungkin terjadi akibat penggunaan antibiotik termasuk coamoxiclav gitu. Kemudian seseorang yang memiliki riwayat penyakit ini sebaiknya tidak menggunakan coamoxiclav. Kemudian banyak juga efek samping lainnya seperti yang tertera di slide. Bisa dibaca. Next. Kemudian ada doxycycline, efek sampingnya seperti sakit perut, mual, diare, atau sequela ringan. Jika salah satu efek ini bertahan atau memburuk, maka beritahukanlah segera dokter atau apotekernya. Kemudian ada efek samping lainnya yaitu sulit atau nyeri menelan, perubahan warna gigi menjadi coklat atau abu-abu, perubahan warna
kulit atau bibir menjadi biru atau abu-abu atau coklat, lidah atau gusi, kelelahan yang tidak biasa, tanda-tanda masalah ginjal, seperti perubahan jumlah urin, perubahan pendengaran, misalnya telinga berdenging, penurunan pendengaran, sakit perut yang parah, mual atau muntah terus-menerus, maka segeralah hubungi dokter yang menanganinya. Kemudian obat-obatan tetrasiklin seperti karena doksisiklin jarang menyebabkan peningkatan tekanan yang serius dalam tengkorak, hipertensi intrakranial IH, risiko efek samping ini lebih besar pada wanita usia subur yang ada kelebihan berat badan atau pernah menderita IH di masa lalu. Kemudian jika IH berkembang biasanya hilang setelah doksisilin kemudian setelah doksisilin dihentikan, namun ada kemungkinan kehilangan penglihatan permanen atau kebutaan. Kemudian jika mengalami semua efek-efek samping ini, segera hubungi dokter atau apoteker. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Mutia Rahmah akan menjelaskan tentang edukasi pasien mengenai obat yang diterima. Next. Di sini, pada penyakit selulitis terdapat dua terapi. Yang pertama itu ada terapi obat untuk tipikal dan ada terapi obat untuk atipikal. Yang termasuk dalam terapi obat tipikal ini ada dua tahap. Pada tahap pertama yaitu yang digunakan yaitu obat flucloxacillin, ceftriaxone, benzylpenicillin, ciprofloxacin, dan clindamycin. Kemudian pada tahap kedua yang digunakan yaitu clarithromycin dan clindamycin. Next. Pada terapi atipikal, pada tahap pertama digunakan coamoxiclav, ciprofloxacin, dan flucloxacillin. Pada tahap kedua yang digunakan yaitu clarithromycin, doxycycline, dan metronidazole, dan ciprofloxacin. Next. Nah, yang pertama itu ada ciprofloxacin, flucloxacillin. Flucloxacillin ini yaitu obat untuk mengobati beberapa jenis infeksi bakteri dan untuk mencegah infeksi bakteri. Cara mengonsumsinya yaitu diminum 3 kali sehari, setengah atau 1 jam sebelum makan. Efek sampingnya yaitu gangguan gastrointestinal ringan, ruam kulit, urtikaria, masalah hati, nyeri sendi, nyeri otot, dan demam. Mekanisme kerja obatnya yaitu menghambat biosintesis dinding sel mukopeptida. Kemudian cara penyimpanannya itu disimpan pada suhu ruangan dan kemudian dijauhkan dari cahaya matahari langsung dan tempat yang lembab. Indikasinya infeksi karena Staphylococcus yang menghasilkan beta-lactam, penggunaan pada pneumonia, selulitis, dan endokarditis. Next. Selanjutnya yaitu ada ceftriaxone. Ceftriaxone ini yaitu antibiotik untuk mengobati berbagai macam infeksi bakteri. Cara pemakaiannya yaitu melalui suntikan ke otot atau pembuluh darah sesuai arahan dokter dengan 250 mg dan larutan intravena dengan dosis 20 mg. Efek samping yang ditimbulkan yaitu gangguan gastrointestinal ringan, ruam kulit, urtikaria, masalah hati, nyeri sendi, nyeri otot, dan demam. Kemudian mekanisme kerjanya yaitu menghentikan pertumbuhan bakteri. Cara penyimpanannya yaitu disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya matahari langsung dan kelembaban. Indikasi dari ceftriaxone ini yaitu untuk mengatasi infeksi bakteri gram negatif maupun gram positif. Next. Selanjutnya yaitu ada benzylpenicillin. Benzylpenicillin ini merupakan antibiotik untuk menangani infeksi bakteri. Dosisnya yaitu secara intravena 2,4 gram
sampai dengan 4,8 gram per hari. Efek samping yang ditimbulkan yaitu reaksi alergi berupa urtikaria, demam, nyeri sendi, anafilaksis, toksisitas sistem saraf pusat, anemia hemolitik. Mekanisme kerja obatnya yaitu untuk menghambat pembentukan dinding sel bakteri penyebab infeksi. Cara penyimpan obatnya yaitu disimpan pada suhu di bawah 25 derajat Celcius dalam wadah tertutup rapat, terlindungi dari cahaya matahari dan kelembaban. Gunakan larutan sebelum 24 jam setelah rekonstitusi. Indikasinya yaitu infeksi tenggorokan, otitis media, endokarditis, penyakit meningokokus, pneumonia, selulitis, antraks, profilaksis amputasi pada lengan dan kaki. Next. Kemudian ada ciprofloxacin. Ciprofloxacin ini yaitu obat antibiotik untuk mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri. Cara pemakaiannya yaitu disuntikan 2 kali sehari melalui infus dengan dosis 400 mg yang diberikan selama 60 hari. Efek samping yang ditimbulkan yaitu sakit mah, mual muntah, diare, sakit kepala, insomnia, dan keputihan. Kemudian mekanisme kerja obatnya yaitu menghambat biosintesis dinding sel mukopeptida. Cara penyimpanannya disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya matahari langsung dan tempat yang lembab. Indikasi ciprofloxacin ini yaitu infeksi karena Staphylococcus yang menghasilkan beta-lactam, penggunaan pada pneumonia, selulitis, dan endokarditis. Next. Kemudian clindamycin. Clindamycin ini merupakan obat untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri termasuk jerawat dan radang panggul. Cara pemakaiannya yaitu yang pertama pada tahap infeksi yang serius itu digunakan 150 sampai 300 mg tiap 6 jam. Pada tahap infeksi yang lebih serius lagi digunakan 300 sampai 450 mg tiap 6 jam. Efek samping yang ditimbulkan yaitu mual muntah, sakit perut, nyeri sendi, ruam atau gatal ringan, nyeri ulu hati, dan sakit tenggorokan. Kemudian mekanisme obatnya yaitu untuk memperlambat dan menghentikan perkembangan bakteri. Indikasi yang ditimbulkan yang dihasilkan dari clindamycin yaitu sebagai antibiotik yang banyak digunakan untuk menangani infeksi bakteri anaerob. Sebagian besar bakteri aerob gram positif dan beberapa protozoanya. Selanjutnya, kemudian ada clarithromycin. Clarithromycin ini merupakan antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri pada saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan kulit. Dosisnya yaitu 250 mg tiap 12 jam selama 7 hari. Pada tahap infeksi berat yaitu digunakan 500 mg tiap 12 jam selama 14 hari. Infeksi yang ditimbulkan, efek samping yang ditimbulkan yaitu diare, mual muntah, gangguan pencernaan, perut kembung, sakit kepala, gangguan pada indera pengecapan, dan luka pada mulut. Kemudian mekanisme obatnya yaitu untuk menghentikan pertumbuhan bakteri. Cara penyimpanannya disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya matahari langsung dan tempat yang lembab. Indikasi dari clarithromycin ini yaitu infeksi saluran napas bagian atas atau sinusitis, infeksi ringan pada kulit dan jaringan lunak, terapi tambahan untuk tukak duodenum. Next. Kemudian yaitu Coamoxiclav. Coamoxiclav ini merupakan antibiotik untuk mengobati infeksi. Dosisnya yaitu 250 mg setiap 8 jam. Efek samping yang ditimbulkan yaitu diare, mual muntah, kandidiasis, dan urtikaria. Mekanisme obatnya yaitu mengganggu pembentukan dinding sel bakteri sehingga mencegah reproduksi dan fungsi-fungsi sel lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Cara penyimpanannya disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya matahari langsung dan tempat yang lembab. Indikasinya infeksi saluran napas bagian atas atau sinusitis, infeksi saluran napas bagian bawah, infeksi saluran urogenital, infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi tulang dan sendi, dan infeksi gigi. Next.
Next. Nah, kemudian ada doxycycline. Doxycycline ini merupakan obat antibiotik untuk mengobati infeksi akibat bakteri dan parasit tertentu. Dosisnya yaitu 200 mg. Pada hari pertama terapi diberikan 100 mg setiap 12 jam atau 50 mg setiap 6 jam. Kemudian efek samping yang ditimbulkan yaitu diare, mual muntah, sakit perut, ruam kulit ringan atau gatal, sakit kepala, demam, dan tidak nafsu makan. Mekanismenya yaitu menghambat sintesis protein sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Cara penyimpanannya disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya matahari langsung, dan tempat yang lembab, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Indikasinya yaitu infeksi saluran bagian atas, infeksi uretra, dan demam tifoid. Selanjutnya. Nah, yang terakhir ini ada metronidazole. Metronidazole ini merupakan antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri yang tergolong dalam kelas antibiotik nitroimidazole. Dosisnya pada dosis awal yaitu 800 mg tiap 8 jam tiap 8 jam. Kemudian 400 mg tiap 8 jam. Efek samping yang ditimbulkan yaitu halusinasi, demam, sakit kepala, paralisis, sensitif terhadap cahaya, gangguan penglihatan, dan kaku leher. Mekanismenya yaitu menghambat sintesis protein dan berinteraksi dengan DNA yang menyebabkan hilangnya struktur DNA helix dan kerusakan untai DNA pada bakteri. Cara penyimpanannya disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya matahari, dan tempat yang lembab. Indikasinya yaitu uretritis dan vaginitis, pencegahan infeksi anaerob, pasca operasi, dan giardiasis. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesilapan dari perkataan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.